Sun Er yang sedikit mulai sadar, tentu saja menolaknya dan langsung lari menghindarinya menuju ke area guntur, area yang paling berbahaya dari lembah tersebut. Melewati medan yang terjal dan kerasnya dunia kerja, apalagi yang ikut mertua, Sun Er akhirnya tersambar salah satu petir dan pingsan seketika. Tidak berselang lama, muncullah sesosok wanita yang datang menyelamatkannya. Malam harinya begitu Sun Er tersadar, ternyata sosok yang menyelamatkannya adalah Ibu Naga sendiri, dan di sini Sun Er langsung menceritakan semua kekacauan yang sedang dialami oleh klan Gu, di mana intinya 3 pulau lainnya telah terpengaruh oleh Istana Jiwa dan berusaha menyerang Pulau Timur, pulau yang dipimpin oleh kakeknya Sun Er. Di sini Sun Er meminta Ibu Naga ikut dengannya kembali ke klan Gu untuk membereskan permasalahan tersebut. Namun Ibu Naga menjelaskan kalau dia tidak bisa keluar karena mutiara hidupnya telah diambil oleh Fan Lao, sehingga dia terjebak di lembah guntur selama Fan Lao masih hidup. Namun dengan kedatangan Sun Er di sini, Ibu Naga mempunyai cara lain. Dia memutuskan untuk mewariskan kekuatannya kepada Sun Er dan menjadikannya Ibu Naga selanjutnya. Sebelum mengutus Sun Er kembali ke Pulau Timur, Ibu Naga memberikan sebuah senjata legendaris turun-temurun untuk melawan Fan Lao dan pengikutnya yang dinamakan Busur Naga. Ibu Naga juga memberikan pesan jika suatu hari klan Xiao sudah meninggal, maka Sun Er harus mengambil kembali Gyo kuno milik klan Xiao. Intinya sebagai Ibu Naga klan Gu yang baru, sekarang dia harus lebih memprioritaskan klannya dibanding perasaannya sendiri. Kembali ke Xiaoyan yang masih belajar dan berusaha untuk mengalahkan leluhur Xiao. Di sini leluhurnya tampak kecewa dengan Xiaoyan karena dia malah memilih menggunakan teknik bertarung dari klan-klan lain daripada meningkatkan skill asli klan Xiao yang sudah dipelajarinya. Leluhurnya berkata kalau dia telah mempelajari semua teknik-teknik andalan milik perguruan awan berkabut, perguruan bintang jatuh, dan bahkan keluarga Nalan, dan dia merasa teknik bertarung milik klan Xiao adalah yang terkuat di antara yang lain. Leluhur Xiao juga bercerita kalau dulu prinsipnya mirip dengan Xiaoyan, di mana dia berjuang mati-matian melawan Istana Jiwa untuk menyelamatkan teman-teman dan para saudaranya. Namun faktanya, usaha kerasnya dulu hanya dilupakan oleh kerabat dan anak cucunya. Lalu akhirnya dia hanya fokus berlatih sampai menjadi yang terkuat tanpa peduli dunia luar sampai sekarang. Di sini Xiaoyan lalu berkata kepada leluhurnya yang intinya dia tidak ingin menjadi yang terkuat dan berlatih seumur hidup. Dia menegaskan kalau tujuan utamanya hanya untuk mengalahkan Istana Jiwa dan menjadikan dunia ini lebih damai, tentram, aman, asri, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Sementara itu di sisi lain diperlihatkan tetua klan Gu sedang mengalami kepanikan karena 3 pulau lainnya sudah mulai bersiap untuk menyerang mereka. Di tengah kepanikan itu, tiba-tiba Fan Lao muncul di hadapan mereka. Kedatangannya adalah untuk menawarkan kesempatan terakhir Pulau Timur bergabung dengan Istana Jiwa bersama dengan 3 pulau lainnya. Untuk mengintimidasi mereka, Fan Lao juga memperlihatkan mutiara kehidupan milik Ibu Naga yang sudah diambil olehnya. Hal itu menegaskan kalau Ibu Naga tidak akan bisa berbuat apa-apa untuk membantu klan Gu melawan Istana Jiwa. Lalu akhirnya karena merasa putus asa dan paling tidak untuk menyelamatkan orang-orang dari serangan pulau lain, tetua klan dengan terpaksa menerima tawaran Fan Lao dan meminum darahnya sebagai simbol kalau dia akan tunduk pada Istana Jiwa dan menjamin keselamatan warganya. Singkat cerita, malam pun tiba. Diperlihatkan tetua klan Gu yang tampak menyesali keputusannya. Awalnya dia hanya ingin mengulur waktu agar para penduduk bisa menyelamatkan diri. Namun dia tidak menyadari kekejaman Istana Jiwa di mana mereka benar-benar mengeksploitasi orang-orang yang bergabung dengan mereka dan menggantungnya di altar pengorbanan selama ratusan tahun.
Tetua klan Gu akhirnya memutuskan untuk menghancurkan kalung mutiara naga miliknya dan mengakhiri hidupnya sendiri. Dia lalu menyerahkan kepemimpinan selanjutnya kepada ayahnya Sun Er. Di sisi lain, Fan Lao yang merasa ditipu oleh tetua klan Gu akhirnya memerintahkan semua prajuritnya untuk menyerang Pulau Timur dan membinasakan semua penduduknya. Dan keesokan harinya, seluruh prajurit dari 3 pulau bergabung untuk menyerang Pulau Timur. Ayahnya Sun Er yang sekarang memimpin Pulau Timur berusaha mati-matian melawan mereka semua. Lalu di saat-saat terakhir dirinya hampir tumbang, tiba-tiba Sun Er datang dengan membawa busur naga legendaris klan Gu. Di sini dia mendeklarasikan diri sebagai ibu naga yang baru dan memerintahkan para prajurit untuk menurunkan senjata mereka. Namun ketiga pemimpin pulau lainnya masih mencoba menghasut semua prajurit untuk menyerang Sun Er. Dan akhirnya untuk membuktikan bahwa dia adalah benar-benar utusan ibu naga yang baru, Sun Er langsung menghukum ketiga pemimpin pulau lainnya dengan menggunakan busur naga legendarisnya. Balik ke Xiaoyan, nampaknya dia sudah sangat putus asa dan mencoba untuk melarikan diri. Namun leluhur Xiao tampak tidak peduli dengan semua alasan Xiaoyan dan malah menyuruhnya melupakan semua teman-temannya agar bisa fokus berlatih. Lalu Xiaoyan sekali lagi menemui penatua obat dan benar-benar memohon agar dibantu untuk mengalahkan leluhur Xiao agar bisa keluar dari gua bawah tanah tersebut. Namun karena memang tidak ada yang bisa dilakukan, penatua obat hanya menginspirasi Xiaoyan untuk berpikir out of the box, memanfaatkan situasi di mana leluhur Xiao hanya terobsesi pada teknik bela diri klan Xiao dan sudah berada di dalam gua selama ratusan tahun. Dengan kata lain, dia kurang update dengan dunia luar. Keesokan harinya, di mana itu adalah hari terakhir kesempatan Xiaoyan mengalahkan leluhur Xiao, sebuah ide muncul di kepala Xiaoyan setelah semalaman merenungi wejangan dari penatua obat. Di sini Xiaoyan nekat menggabungkan ketiga api yang dimilikinya, di mana hal itu sebenarnya sangat berbahaya karena sifat dari ketiga api tersebut bertentangan satu sama lain. So, jika salah sedikit saja, maka penggabungan api tersebut akan memicu ledakan dan melukai dirinya sendiri. Jadi Xiaoyan harus melakukannya dengan sangat be careful. Singkat cerita, setelah melihat jurus baru milik Xiaoyan, leluhur Xiao jadi menyadari kalau memang dia terlalu terobsesi dengan dunia bela diri dan akhirnya membebaskan Xiaoyan untuk melakukan apa yang harus dia lakukan. Dia juga memberi pil kehidupan kepada Xiaoyan, di mana ketika Xiaoyan dalam keadaan kritis, maka dia akan hidup kembali dengan sedikit sisa HP. Gampangnya seperti immortal di game sebelah. Sebelum berpisah, leluhur Xiao juga sempat menanyakan nama jurus baru ciptaan Xiaoyan. Xiaoyan di sini mengatakan nama jurus barunya adalah Teratai Buddha. Namun dia hanya bisa menggunakan jurus tersebut 1 kali dalam sehari karena jurus tersebut membutuhkan semua chi yang dia miliki. Setelah keluar dari gua bawah tanah, dia melihat tempat saudaranya sudah terbengkalai seperti habis diserang. So dia langsung mendatangi rival saudaranya dan hanya mendapatkan info kalau orang-orang yang menyerang para saudaranya terlalu kuat, sehingga mereka juga takut untuk ikut campur dalam hal ini. Merasa info yang didapatkannya kurang, Xiaoyan langsung pergi untuk melihat keadaan Sun Er. Sementara itu di sisi lain, Sun Er akhirnya memerintah seluruh klan Gu dan menghapus aura bertarung semua orang yang terindikasi telah bergabung dengan Istana Jiwa. Dia juga mengganti semua kepala daerah 3 pulau lain dengan yang lebih soleh. Di
Di sisi lain diperlihatkan Nalan Yaran yang sedang berlatih dengan Mbak Yuyun. Di sini Mbak Yuyun merasa curiga dengan kedatangan Yaran yang tiba-tiba bergabung dengan perguruan awan berkabut. Namun di sini Yaran memilih untuk diam dan terlihat mengabaikan perkataan Mbak Yuyun. 13剑竟然学了5套，很多事情没想明白。 Sementara itu diperlihatkan Guhe yang sedang menemui Yusan. Di sini Yunsan mengatakan kekhawatirannya karena Xiaoyan belum berhasil mereka tangkap. Namun di sini Guhe berusaha untuk meyakinkan Yunsan untuk tidak perlu khawatir mengingat seluruh anggota klan Xiao telah disingkirkan. Ditambah ayahnya Xiaoyan yang saat ini sudah menjadi tahanan di perguruan awan berkabut. Yaran yang tidak sengaja lewat akhirnya mendengar semua percakapan itu. Dan dari sini akhirnya dia mengetahui kalau klan Xiao telah dibantai dan ayahnya Xiaoyan dipenjara di sana. Yaran juga sempat mendengar kalau rencana pernikahannya sebenarnya hanya kedok agar Guhe bisa menguasai klan Nalan. Sementara itu di sisi lain diperlihatkan Sun Er sedang ngobrol dengan ayahnya. Setelah berhasil mendamaikan keempat pulau, Sun Er mempunyai keinginan untuk pergi ke gurun dan menemui Xiaoyan. Namun di sini ayahnya tidak mengizinkan mengingat dia sekarang sudah mempunyai tanggung jawab menjadi ibu naga dan ayahnya khawatir jika Sun Er pergi akan terjadi kekacauan lagi di klan Gu. 就是不想让我去找他。 Karena tidak mendapatkan izin dari sang ayah, Sun Er pun akhirnya pulang. Namun di tengah perjalanan tiba-tiba dia diserang oleh 2 asasin tidak dikenal. Diperlihatkan di sini Sun Er dapat dengan mudah melawan mereka. Bahkan dia berhasil melukai salah satu di antaranya. Beralih ke penjara awan berkabut, diperlihatkan Yunsan yang sedang menemui ayahnya Xiaoyan. Yunsan menawarkan akan membebaskan ayah Xiaoyan jika dia bersedia memberi Gyo kuno milik klan Xiao. Dia berkata kekuatan 5 Gyo kuno milik 5 klan besar dibutuhkan untuk mengalahkan Istana Jiwa. Dan jika dia belum berhasil mengumpulkan kelima batu tersebut, maka akan lebih aman jika berpihak kepada mereka. Namun di sini ayah Xiaoyan tidak mempercayai kata-kata Yunsan dan menolak tawaran tersebut. Karena seluruh anggota klan Xiao juga telah dibantai, dia lebih memilih untuk digantung daripada harus menuruti permintaan itu. Tidak berselang lama, tiba-tiba Fan Lao datang dan langsung membawa ayah Xiaoyan untuk dipenjara di altar pengorbanan Istana Jiwa. Dari balik pintu, ternyata Yaran diam-diam melihat dan mendengar semua obrolan Yunsan dengan Fan Lao di mana mereka berencana untuk menangkap Xiaoyan. Akhirnya di sini Yaran benar-benar percaya dengan perkataan ayahnya Xiaoyan kalau Yunsan sudah bergabung dengan Istana Jiwa. Di sisi lain di pulau timur klan Gu, kecurigaan Sun Er dengan 2 asasin di malam sebelumnya akhirnya terjawab di mana pelakunya ternyata adalah pamannya sendiri. Awalnya Sun Er masih agak ragu, namun setelah melihat luka di tangan pamannya, Sun Er langsung yakin kalau itu adalah perbuatan pamannya. Selanjutnya Sun Er membawa kedua pamannya ke aula klan Gu untuk diinterogasi dan menanyakan tujuan mereka bergabung dengan Istana Jiwa. Kedua pamannya beralasan kalau mereka terpaksa berpihak kepada Istana Jiwa demi kebaikan Pulau Timur. Mengingat ketiga pulau lainnya sudah bergabung dengan Istana Jiwa, artinya akan sangat beresiko jika mereka bersikukuh untuk menentang mereka. Namun Sun Er sebenarnya sudah mengetahui jika dari awal Fan Lao dan kedua pamannya mengincar Gyo kuno milik klan Gu. Hal itu juga menjadi alasan mereka menyerang Sun Er semalam. Karena kedua pamannya sudah berkhianat, Sun Er memberi hukuman penjara seumur hidup kepada mereka berdua, sesuai dengan pesan yang ditinggalkan oleh Ibu Naga sebelumnya, di mana dia disuruh untuk tidak segan-segan menghukum anggota klan yang berkhianat, walaupun itu adalah keluarga sendiri. Sun Er juga memutuskan untuk pergi dari klan Gu untuk menyembunyikan batu giok tersebut, sehingga Istana Jiwa tidak akan mengganggu klan Gu lagi. Di sisi lain, setelah mengetahui konspirasi dan rencana Yunsan untuk mengumpulkan Gyo kuno dari kelima klan,
Akhirnya Yaran membuat rencana untuk memberikan batu giok milik klannya sebagai umpan. Dia memberikan syarat saat hari H pernikahannya, seluruh klan di kerajaan harus diundang dan diumumkan kalau Yaran adalah pemimpin perguruan awan berkabut selanjutnya. Tanpa pikir panjang, Yunsan langsung menyetujui persyaratan tersebut. 宗主闭关结束了。请少宗主一驾。 Sementara itu Sun Er yang sedang bersama dengan Bu Guru Rolin akhirnya bertemu dengan Xiaoyan. Tanpa membuang banyak waktu, Rolin lalu membawa Xiaoyan untuk menemui Master Teng San dan teman-teman lainnya dari akademi. Di sini Teng San menceritakan kalau Istana Jiwa sudah mulai frontal menyerang semua orang yang menghalangi mereka. Dan dia juga mendengar isu-isu yang menimpa Xiaoyan selama ini. Intinya karena dunia luar sedang kacau dan Xiaoyan juga sedang buron oleh orang-orang Istana Jiwa, maka Teng San berniat membawanya dan Sun Er kembali ke akademi untuk bersembunyi sampai kira-kira keadaan mulai kondusif. So, agar tidak terlacak, rombongan mereka lalu berpencar dan menuju ke akademi. 你是萧家的血脉，你那佣兵团的事情解决完了吗？紧迫，大家分成3路走。 Kembali ke Yaran, karena masih penasaran, dia lanjut mencari info lebih detail kepada Mbak Yuyun terkait rencana Yunsan. Mbak Yuyun lalu membawanya ke sebuah tempat rahasia yang terlihat masih asri, nggak pakai welas. Di sini ternyata baru ketahuan kalau Yaran selama ini hanya pura-pura lemah di hadapan semua orang. Bahkan Mbak Yuyun terlihat keteteran saat latihan dengan Yaran mode serius. Yaran berkata setelah kematian kakeknya, dia diberi warisan doji dan teknik-teknik bertarung level legendaris untuk membantunya memimpin klan Alan. Setelah mengakui kemampuan asli Yaran, Mbak Yuyun lalu menceritakan bahwa selama ini dia hanya dimanfaatkan oleh Yunsan untuk mencari senjata legendaris dari seluruh negeri dengan iming-iming bahwa dia akan dijadikan pemimpin perguruan awan berkabut nantinya. Nah, dia curiga kalau sekarang Yunsan melakukan hal yang sama terhadap Yaran. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, diperlihatkan ayahnya Yaran yang sedang pergi menemui Yunsan. Pertemuan itu bermaksud untuk meminta Yunsan menunda pensiunnya. Ayahnya Yaran beralasan kalau Yaran masih membutuhkan bimbingan darinya. 这一不听话的那些长老，还有 Setelah pertemuan itu, ayahnya lalu kembali menemui Yaran. Ternyata di sini Yaran yang meminta ayahnya menunda hari pernikahan. Dia telah membuat rencana untuk menyingkirkan Yunsan dengan mengerahkan 8 prajurit terhebat klan Alan saat acara pernikahannya nanti. Namun di sini ayahnya tampak khawatir mengingat kekuatan Yunsan yang berada di atas rata-rata. Dia takut kalau rencana itu gagal, maka hal tersebut akan menjadi senjata makan tuan untuk klan Alan. Yaran lalu menjelaskan kalau saat ini situasinya hanya memangsa atau dimangsa. Jika mereka menyerah begitu saja, bukan hanya giok milik mereka saja yang diambil, namun kemungkinan seluruh klan Alan juga akan bernasib seperti klan Xiao. Beralih ke rombongan Xiaoyan yang sedang melakukan perjalanan menuju Akademi Jianan. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka dihadang oleh mak lampir yang berasal dari klan Fu. Klan Fu adalah klan dukun yang terkenal jahat di mana dulu untuk mempelajari ilmu awet tua, mereka kerap kali mencuri jasad dan menculik ibu-ibu hamil. Karena meresahkan, lalu klan-klan lain memutuskan untuk memberantas semua anggota klan Fu. Namun ternyata masih ada beberapa yang sempat melarikan diri. Mak lampir itu berkata kalau dirinya diutus oleh Fan Lao untuk menangkap Xiaoyan dan Sun Er. Tanpa banyak basa-basi, mak lampir itu langsung mengeluarkan jutsu Edo Tensei untuk memanggil pasukan zombie miliknya. Karena kalah jumlah, ditambah pasukan zombie tersebut bisa hidup lagi setelah menerima serangan mereka, Xiaoyan dan yang lainnya di sini terlihat cukup keteteran. Namun tiba-tiba muncul 2 tetua dari perguruan Jianan yang membantu mereka. Menyadari kalau sekarang mak lampir yang kalah jumlah, dia lalu berniat untuk kabur. Namun Sun Er dengan kekuatan busur naga miliknya berhasil mengenai mak lampir dan membuatnya jatuh seketika. Singkat cerita, setelah sampai di Akademi Jianan,
Master Teng San langsung mengadakan emergency meeting dengan para master lainnya. Karena keadaan yang semakin kacau, di pertemuan itu Han Feng mengusulkan untuk segera membentuk pasukan dari murid-murid di sana untuk menyerang Istana Jiwa. Mendengar hal itu, Bu Guru Rollin lalu protes karena menganggap usulan tersebut hanya omong kosong. Dia juga mengungkapkan kekesalannya karena selama ini klan-klan besar lainnya terkesan santai-santai aja dan tidak melakukan pergerakan apapun. Bak serigala berbulu tangkis, Han Feng dan Gu He lalu memojokkan Rollin dan menuduh mereka adalah antek-antek Istana Jiwa. Padahal aslinya mereka berdualah yang pengkhianat. Di tengah perdebatan itu, Master Teng San akhirnya buka suara. Dia berpendapat kalau usul untuk mengirimkan para murid berperang adalah hal yang konyol. Para murid seperti hanya akan dikorbankan kepada Istana Jiwa. Akan lebih masuk akal jika perguruan bintang jatuh dan klan Nalan membentuk aliasi untuk melawan para pengkhianat. Dan Akademi Jianan akan berperan mensupport kedua klan itu dalam suplai obat-obatan. Di sini Han Feng juga menyinggung langkah Teng San yang memilih untuk melindungi Xiaoyan di dalam akademi. Dia beranggapan kalau Xiaoyan tidak pantas berada di sana karena sudah mengkhianati klannya sendiri. Namun terkait hal itu, Teng San dan Rollin beranggapan selama belum ada bukti, mereka akan menganggap Xiaoyan tidak bersalah. Sebenarnya di sini Master Teng San sudah menyadari kalau Han Feng dan Gu He adalah pengkhianat. Namun dia belum berani mengambil langkah karena belum ada bukti yang valid tentang hal itu. Di sisi lain diperlihatkan Yun San yang sedang menjalankan ritual malam satu suro untuk senjata legendaris bernama pisau naga hitam yang didapatkannya dari Istana Jiwa. Senjata ini mempunyai kemampuan dapat bergerak dan dikendalikan dari jauh oleh pemiliknya. Namun sang pemilik harus rutin memberi makan pisau itu dengan darahnya sendiri agar tetap terhubung dengan dirinya. Di tengah ritualnya, tiba-tiba kediamannya diserang oleh Yaran yang menyamar dengan menggunakan kostum ninja. Di sini Yun San kecolongan karena ternyata serangan sebelumnya hanyalah pancingan. Tujuan Yaran sebenarnya adalah untuk mengambil pisau naga hitam miliknya. Singkat cerita, Yaran lalu pergi menemui Mbak Yuyun setelah berhasil mencuri pisau tersebut. Di sini Mbak Yuyun terlihat kaget karena sama sekali nggak menyangka kalau Yaran mampu melakukan hal tersebut. Mbak Yuyun lalu menyuruhnya untuk segera mengembalikan pisau itu karena dia tahu kalau pisau itu bisa diperintah oleh pemiliknya walaupun berada di jarak yang sangat jauh sekalipun. Tidak berselang lama tiba-tiba pisau itu bereaksi. Ternyata di sisi lain, Yun San sedang melakukan ritual untuk menarik kembali pisau miliknya tersebut. Di sini Yaran diberitahu cara kerja pisau itu oleh Mbak Yuyun. Lalu setelah mengetahui cara kerjanya, Yaran nekat melakukan sebuah percobaan. Dia memberikan darahnya sendiri di saat Yun San sedang membacakan mantra dari kejauhan, dengan harapan kalau cara itu bisa meriset aturan pabrik dari pisau itu dan membuat dirinya jadi pemilik barunya. Tanpa diduga, cara itu ternyata berhasil dan pisau itu akhirnya dijinakkan oleh Yaran. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Lin Suya dan yang lainnya sedang menemui Bu Guru Rollin. Mereka memberitahu kalau sebagian murid keluar dari akademi untuk ikut berperang melawan Istana Jiwa, dan Xiaoyan juga sedang pergi untuk menyusul mereka. Mendengar kabar itu, Bu Guru Rollin yang khawatir akhirnya ikut pergi menyusul mereka bersama dengan yang lainnya. Singkat cerita, murid-murid akademi yang telah bergabung dengan Xiaoyan akhirnya tiba di hutan tempat kemarin Xiaoyan diserang. Awalnya mereka bingung karena setelah diperiksa dengan mode burung Xiaoyan, dia sama sekali tidak melihat ada pertarungan. Namun di sini Sun Er menyadari ada yang aneh dengan hal itu, di mana hutan itu tertutup kabut, persis seperti saat dia dan Xiaoyan diserang oleh klan Fu. Lalu untuk memastikan, Sun Er menggunakan busur naganya dan menghilangkan kabut tersebut. Dan ternyata firasatnya benar. Begitu kabutnya hilang, mereka melihat teman-temannya yang sedang bertarung dengan para zombie.
Di sini Bu Guru Rolin menyuruh mereka untuk menunggu bantuan dari akademi yang masih OTW. Namun Xiaoyan, Sun Er, dan yang lainnya ingin show off sekalian mengetes kekuatan mereka yang sudah meningkat drastis hasil dari latihan masing-masing selama ini. Awalnya mereka mampu mengimbangi pasukan zombie tersebut, bahkan bisa dibilang enteng. Walaupun zombie itu nggak mati-mati meskipun sudah menerima serangan beberapa kali. Namun, begitu pemimpin mereka mengetahui kalau rombongan Xiaoyan lah yang menghabisi istrinya, dia langsung masuk ke mode serius dengan memberikan buff dan meningkatkan jumlah zombinya. Di mana hal itu membuat Xiaoyan dan yang lainnya sempat terpojok. Untungnya tidak berselang lama, beberapa tetua dari akademi sampai ke sana dan langsung membantu mereka melawan para zombie. Mereka juga berhasil memberikan serangan telak ke si kakek yang akhirnya membuatnya mundur dari pertarungan tersebut. Sin lalu beralih ke Akademi Jianan di mana para tetua sedang berkumpul di menara pembakaran. Mereka sedang kebingungan karena akhir-akhir ini ular api inti bumi si penunggu menara sering mengamuk. Di sini Han Feng menuduh Xiaoyan sebagai penyebab kemarahan ular tersebut. Namun Teng San berkata kalau mereka tidak boleh gegabah menuduh Xiaoyan dan harus mementingkan evakuasi para murid di akademi. Lalu setelah semuanya keluar dari menara, Han Feng memberitahu Gu He kalau kekacauan ini sebenarnya adalah ulahnya. Dia meneteskan darah Fan Lao di sana, sehingga membuat ular api inti bumi penunggu menara itu marah. Dia tahu kalau ular api inti bumi sangat alergi terhadap hal apapun yang berbau istana jiwa, sehingga darah Fan Lao sudah pasti akan memancing kemarahannya. Singkat cerita, begitu murid-murid dievakuasi dari menara yang sudah mulai terbakar, salah satu murid memberitahu Master Teng San kalau masih ada beberapa orang yang tertinggal di dalam sana. So, tanpa pikir panjang, Xiaoyan, Teng San, dan para master lainnya langsung kembali ke dalam menara untuk membantu proses evakuasi. Saat di dalam menara, Xiaoyan yang berada di paling belakang mendengar suara minta tolong dari lantai bawah. So, dia memutuskan untuk balik dan menghampiri sumber suara itu untuk mengecek keadaan. Namun ternyata suara itu hanyalah pancingan dari Han Feng dan Gu He yang berencana untuk menghabisi Xiaoyan di sini. Akhirnya acara geger geden di antara mereka pun tidak bisa dihindari. Berhubung 2 versus 1 dan yang dilawan Xiaoyan jelas levelnya lebih tinggi, Xiaoyan sempat terpojok setelah menerima beberapa serangan. Tanpa disadari, Xiaoyan ternyata berdiri di atas sebuah lubang dan saat Han Feng mengeluarkan darah Fan Lao, Xiaoyan langsung terjeblos ke dalam lubang tersebut. Ternyata di dalam lubang tersebut, Xiaoyan malah bertemu dengan ular api inti bumi dalam wujud manusia. Di sini Xiaoyan memberitahu kalau ada yang sengaja meneteskan darah Fan Lao di menara untuk mengganggunya. Mendengar hal itu, ular api inti bumi langsung memberikan mandat kepada Xiaoyan untuk menghukum siapapun yang telah terpengaruh oleh istana jiwa. Dia juga membekali Xiaoyan dengan segel dan gulungan skill 3 api surga milik dewa pertarungan di mana jurus tersebut adalah kelemahan untuk istana jiwa dan orang yang telah bergabung dengan mereka. Berbekal skill baru yang telah diserapnya, Xiaoyan langsung mabur ke atas dan kembali melawan Han Feng dan Gu He. Tanpa pikir panjang, Xiaoyan langsung menyerang mereka menggunakan skill barunya dan berhasil menyingkirkan mereka hanya dengan sekali ulti. Di saat yang bersamaan, di luar ternyata Fan Lao dan pasukannya telah berhasil menghancurkan segel dewa pertarungan dan menyerang akademi. Melihat hal itu, Xiaoyan dengan dibantu oleh Sun Er melawan balik dan berhasil membuat mereka mundur.
Singkat cerita, keesokan harinya, Xiaoyan datang menemui Teng San dan tetua lainnya. Di sini Xiaoyan menceritakan kalau dirinya sempat bertemu dengan wujud ular api inti bumi saat sedang berada di menara pembakaran. Untuk membuktikannya, Xiaoyan lalu memperlihatkan segelnya dan otomatis para guru di sana langsung hormat kepada Xiaoyan. Saat memperlihatkan segelnya, Xiaoyan lalu seperti dirasuki oleh dewa pertarungan yang memerintahkan para tetua untuk membuka gulungan ramalan yang disimpan oleh akademi. Namun ramalan itu hanya memperlihatkan ingatan masa lalu Xiaoyan, di mana hal itu membuat para tetua menjadi ragu kalau Xiaoyan bukanlah utusan dewa pertarungan untuk mengalahkan istana jiwa. Setelah itu, di tengah kebingungannya karena potongan-potongan pesan yang diberikan dewa pertarungan, Xiaoyan lalu kembali menemui Teng San di kediamannya dan meminta pendapatnya tentang isi gulungan tadi. Di sini Teng San hanya menasihati Xiaoyan bahwa dewa pertarungan membuat ramalan tersebut untuk membuat orang-orang tetap percaya bahwa nanti akan ada orang yang memimpin mereka mengalahkan istana jiwa. Sebenarnya siapapun di setiap generasi bisa menjadi utusan dewa pertarungan asalkan dia mau berlatih dengan sungguh-sungguh. Mendengar hal itu membuat Xiaoyan semakin yakin untuk berlatih kembali dan meningkatkan kekuatannya. Singkat cerita, hari H pertandingan 3 tahunnya dengan Nalan Yaran semakin dekat. Xiaoyan lalu memutuskan untuk pulang dulu ke rumah bersama Sun Er untuk menjenguk ayahnya. Namun begitu sampai di sana, ternyata tempat itu sudah hancur berantakan seperti habis diserang habis-habisan. Mereka berdua lalu mencari info ke tetangga-tetangga untuk mencari tahu penyebabnya. Di sini Xiaoyan mendapatkan info kalau 2 bulan yang lalu rumahnya diserang oleh prajurit dari awan berkabut yang dipimpin oleh salah satu dari 13 pendekar terkuat. Tetangganya juga memberitahu kalau ayahnya dibawa dan kemungkinan ditahan oleh mereka. Malam harinya dengan perasaan yang masih gelisah, Xiaoyan menemui penatua obat untuk meminta masukan di mana dia menceritakan kondisi terkini dari klan Xiao dan berkata kalau dia ingin segera membalaskan dendam kepada perguruan awan berkabut. Mendengar hal itu, penatua obat lalu menyarankan untuk menunda balas dendamnya dan mencari ayahnya terlebih dahulu yang kemungkinan ditahan di altar pengorbanan untuk mengambil giok klan Xiao. Hal itu lebih penting mengingat giok milik kelima klan adalah alasan utama perguruan awan berkabut menyerang klan Xiao dan sebagai kunci untuk membuka kemampuan dewa pertarungan. Setelah agak tenang dan bisa berpikir jernih, Xiaoyan lalu mengikuti saran dari penatua obat untuk pergi ke altar pengorbanan via pedang mistisnya. Dan begitu sampai di sana, dia menemukan ayahnya yang sudah digantung bersama banyak sekali tahanan perang yang lain. Xiaoyan lalu dengan membabi buta berusaha untuk menghancurkan rantai tersebut. Namun usahanya sia-sia karena rantai itu ternyata terbuat dari tulang founder istana jiwa yaitu Hun Miseng. Namun tidak berselang lama, tiba-tiba dari arah belakang muncul Hun Miseng sang founder istana jiwa dalam bentuk awan hitamnya. Di sini dia langsung memerintahkan Fan Lao dan prajuritnya untuk menangkap Xiaoyan. Lalu Xiaoyan yang menyadari kalau di dalam altar pengorbanan Hun Miseng dan para anak buahnya bisa mengeluarkan seluruh kekuatannya yang membuat Xiaoyan langsung memikirkan cara untuk menghancurkan tempat tersebut. Dan satu-satunya cara adalah dengan ultinya yaitu teratai Buddha. So dia mulai fokus menggabungkan 3 esensi api dalam dirinya dan setelah sama-sama mengucapkan salam perpisahan dengan penatua obat, Xiaoyan akhirnya menyerang Hun Miseng dengan menggunakan teratai Buddha miliknya. Sementara itu, Sun Er yang sedang menjaga tubuh asli Xiaoyan mulai panik ketika melihat perubahan fisiknya di mana tangan dan kuku Xiaoyan berubah menyerupai tangan Fan Lao.
Sebelum Xiaoyan berangkat ke altar pengorbanan, dia sempat berpesan kepada Sun Er untuk mengeksekusinya jika fisiknya mengalami perubahan. Namun di sini Sun Er memutuskan untuk membantu Xiaoyan dengan menyalurkan aura bertarungnya seperti yang dulu pernah dia lakukan. Alhasil di dalam altar pengorbanan, Xiaoyan mendapat energi tambahan sehingga dia dapat meledakkan api teratai Buddha yang dikeluarkannya. So di sini dia berhasil menghilangkan skill kabut merah yang digunakan untuk menjebaknya dan Xiaoyan akhirnya berhasil kabur dan kembali ke tubuh aslinya dengan selamat. Xiaoyan lalu berkata kepada Sun Er kalau dia akan kembali ke markas kedua saudaranya di gurun, karena di dalam altar pengorbanan, ayahnya sempat menyebut nama gurun tersebut. Dia curiga kalau giok milik klan Xiao juga disimpan di sana. Singkat cerita, setelah mencari di Indomaret, Alfamart, Pasar Kuncen, dan semuanya nihil, ternyata selama ini giok itu disimpan di tempat dia bertemu dengan leluhur klan Xiao sebelumnya. Di sini penatua obat berkata kalau giok tersebut juga bisa berfungsi sebagai pelindung agar tidak terpengaruh oleh istana jiwa. Sementara itu di sisi lain diperlihatkan Yun San yang sedang ngobrol dengan Yaran. Yun San memberitahukan Yaran kalau Xiaoyan sudah bersiap dan sedang menuju ke tempat mereka untuk menunaikan janji 3 tahunnya. Dia memberikan wejangan kepada Yaran yang intinya dia harus berhati-hati saat melawan Xiaoyan karena aura bertarungnya sudah meningkat berkali-kali lipat. Bahkan dia batuk baji, bos. Bahkan dia sempat menghajar Han Feng dan Gu He hanya dengan 1 pukulan saat di menara pembakaran. Di tengah obrolannya, Yun San juga membeberkan sebuah fakta di mana dari awal dia sudah tahu kalau yang mencuri pisau naga hitam adalah Yaran. Tak hanya itu, dia juga sudah membasmi 8 pengawal terhebat klan Nalan dengan tangannya sendiri. Akhirnya keesokan harinya, tiba hari di mana pelantikan Yaran sebagai pemimpin awan berkabut yang berbarengan dengan janji 3 tahunnya dengan Xiaoyan. Tidak berselang lama setelah Yaran resmi diangkat, Xiaoyan pun datang ke tempat itu dan tanpa banyak basa-basi, Yaran yang sudah mengetahui niat Xiaoyan langsung turun untuk meladeninya. Akhirnya pertarungan yang selama ini menjadi tujuan hidup Xiaoyan pun dimulai. Yaran langsung memulai serangannya dengan menggunakan skill pedang dari perguruan awan berkabut. Di sini seluruh klan termasuk Yun San yang menyaksikan hal itu tampak tidak percaya begitu melihat kekuatan Yaran saat ini yang hampir ada di level dewa petarung. Jadi mereka baru mengetahui kalau selama ini Yaran berpura-pura sebagai murid polos dan menyembunyikan kekuatan aslinya. Setelah duel adu mekanik dan terlihat kalau Xiaoyan tetap berada di atas angin, Yaran akhirnya menggunakan ulti dari pisau naga hitam yang sekarang sudah benar-benar dikuasainya. Mengetahui kalau itu adalah salah satu senjata istana jiwa, Xiaoyan melawannya dengan menggunakan skill yang dipelajari dari gulungan pemberian ular api inti bumi di mana teknik itu adalah kelemahan istana jiwa. Serangan Xiaoyan akhirnya berhasil membuat Yaran terpental. Dia lalu memanfaatkan momen krusial itu dengan langsung menyerang Yaran dengan skill Hajipur dari jarak dekat. Untungnya di sini Xiaoyan tidak berniat untuk membunuh dan serangannya sengaja dibuat meleset. Yaran yang memang dari awal sadar akan perbedaan kemampuan mereka akhirnya memutuskan untuk surrender. Di akhir kekalahannya, karena menurut perjanjian Yaran harus menjadi selir dari Xiaoyan, dia lalu mengambil pisau miliknya dan mencoba untuk melakukan on goal atau bunuh diri. Untungnya di sini Xiaoyan langsung gercep menghalangnya dan mengatakan kalau dia udah nggak tertarik menjadikan Yaran sebagai selirnya. Setelah itu Xiaoyan lalu berdiri menghadap Yun San dan langsung menantangnya di hadapan seluruh klan yang menyaksikan hal tersebut.
Dia mengatakan kalau niatnya sebenarnya adalah untuk membalaskan dendam ibunya dan juga klan Xiao yang dibantai oleh pendekar awan berkabut. Lalu dari arah kerumunan, tiba-tiba Han Feng mabur dan langsung berusaha menyerangnya. Namun Xiaoyan dengan mudah menghalau serangan tersebut dan malah membeberkan kebusukan Han Feng di depan semua orang, di mana dia selama bertahun-tahun sudah menjadi pengkhianat dan bergabung dengan Istana Jiwa. 叛徒之子，何须多言？ Namun, di sini Yunsan menyangkalnya dan mengatakan kalau semua tuduhan yang dilontarkan Xiaoyan hanyalah omong kosong. Yunsan malah mengatakan kalau Xiaoyan lah orang yang paling bertanggung jawab atas semua kekacauan ini. Terpancing emosi, Yunsan lalu memerintahkan semua prajuritnya untuk mengurung Xiaoyan dengan skill gabungan mereka. Di tengah pertarungan itu, tiba-tiba Sun Er datang dengan membawa busur naganya dan langsung membantu Xiaoyan. Tidak berselang lama, Ratu Medusa, Mobasi, dan para prajurit kerajaan ular juga datang untuk membantu. Dengan datangnya tim support di waktu yang tepat, di sini Xiaoyan langsung menyerang Yunsan dengan menggunakan teknik ular api inti bumi secara beruntun. Yunsan yang cukup terkejut dengan kemampuan Xiaoyan tidak sempat merespon dan akhirnya terkena serangan tersebut. Tidak berselang lama, lalu datanglah 13 pendekar awan berkabut di mana salah satunya adalah pelaku utama pembantaian klan Xiao. Di sini mereka langsung membantu Yunsan dengan menggabungkan seluruh aura bertarungnya dan membentuk sebuah awan terbakar untuk menyerang Xiaoyan. Coba bayangin, satu orang aja bisa bikin klan Xiao wipe out. Gimana kalau 13-13-nya bergabung? Menyadari kekuatan lawannya, Xiaoyan langsung menyuruh orang-orang yang membantunya untuk mundur. Dia lalu menggunakan ultinya yaitu jurus teratai Buddha untuk melawan jurus gabungan dari 13 pendekar awan berkabut. Lalu diperlihatkan ledakan dari dua jurus tersebut yang meratakan seluruh perguruan awan berkabut sekaligus Yunsan dan 13 pendekar terkuatnya. Namun, seperti kebutuhan sehari-hari yang tidak ada habisnya, sekarang giliran Fan Lao yang muncul untuk melawan Xiaoyan. Diperlihatkan di sini dia menyerap aura bertarung ke 13 pendekar awan berkabut dan digabungkan dengan kekuatan miliknya. Di sini sebenarnya urusan Xiaoyan sudah selesai di mana dendam pribadinya dengan klan Nalan dan Yunsan sudah terpenuhi. Namun dia berpikir jika Istana Jiwa tidak sekalian dibasmi, maka tujuan Xiaoyan mendamaikan semua klan akan sia-sia di mana awal dari semua kekacauan ini adalah ulah dari Istana Jiwa. So dia memutuskan untuk kembali menggunakan skill api teratai Buddha. Namun karena batas aman penggunaan skill itu maksimal 1 kali sehari, kali ini penatua obat membantunya dengan buff dari dalam cincin spasial. Tidak hanya teratai Buddha, untuk benar-benar menghabisi Fan Lao, Xiaoyan juga menggunakan jurus 3000 guntur yang telah sempurna berkat gulungan pemberian Ibu Naga. Alhasil dengan kombinasi dari jurus tersebut, akhirnya Xiaoyan berhasil mengalahkan Fan Lao. Namun seluruh organ dalamnya juga hancur yang akhirnya membuat Xiaoyan sekarat. Di tengah situasi tersebut, tiba-tiba Yixian yang dari tadi melihat dari kejauhan datang dengan mengendarai singa ungunya yang sudah dewasa. Melihat Xiaoyan yang sudah tidak berdaya, dia lalu membawanya pergi dari sana. Singkat cerita,
Yixian membawa Xiaoyan ke sebuah gua. Namun karena luka yang diderita Xiaoyan sangat parah, dengan rasa panik, Yixian lalu pergi meninggalkannya untuk mencari obat. Tanpa diduga, ternyata Han Feng dari tadi membuntuti mereka dan ketika Yixian sudah pergi, dia langsung mengambil cincin spasialnya untuk menemui penatua obat. 来了， Tujuan Han Feng di sini sebenarnya hanya untuk meminta intisari api seperti milik Xiaoyan kepada penatua obat. Dia mengira kalau semua kekuatan Xiaoyan berasal dari penatua obat. Han Feng juga beralasan selama ini dia sedang berpura-pura mengikuti istana jiwa untuk menunggu saat yang tepat dan akan menghancurkannya dari dalam. Namun penatua obat yang sudah terlanjur kecewa dengan Han Feng tidak memperdulikan semua kata-katanya. 真多了。现在猛一下让你相信我， Menyadari kalau usahanya sia-sia, Han Feng lalu berniat untuk membawa penatua obat keluar untuk dipenjara di altar pengorbanan. Namun dia tidak tahu bahwa penatua obat selamanya terjebak di sana dan tidak ada siapapun yang bisa membawanya keluar. So akhirnya Han Feng cuma bisa manyun dan keluar dari sana dengan tangan kosong. 你要是不服气， Tidak berselang lama, giliran Sun Er yang datang. Ini malah kayak orang jenguk di rumah sakit gantian. Di sini begitu melihat keadaan Xiaoyan yang sudah tidak tertolong lagi, sambil menangis Sun Er lalu membuat pengakuan kepada Xiaoyan. Dia berkata kalau dulu dia sempat diberikan mandat dari tetua dan ibu naga sebelumnya jika dia harus mengamankan giok kuno milik klan Xiao. Dan sekarang berhubung klan Xiao sudah hampir punah, Sun Er akhirnya mengambil giok kuno milik klan Xiao dan pergi meninggalkan Xiaoyan. 送到小家做你的妹妹。 Akhirnya dalam kesendirian, perlahan-lahan kesadaran Xiaoyan mulai menghilang sampai akhirnya husnul khotimah. Namun hal yang tidak disadari oleh orang-orang adalah saat ini Xiaoyan mempunyai item immortal pemberian leluhurnya yang akan aktif saat dia akan meninggal. Lalu hanya selang beberapa detik, kesadarannya langsung kembali dan akhirnya series Fight Break Spear Season 1 tamat. 一定是那个人。 Minum dulu guys, kering.